Di antara program-program itu pertama, dan diceritain pengalaman-pengalaman seru ataupun pengalaman yang sedih di program tersebut. Ya kalau ngomongin proker ya sebenarnya kalau ngomongin besar kecil itu bukan ngomongin seberapa besar acaranya. Kalau menurut pribadi besar kecilnya itu menurut saya adalah seberapa besar effort yang kita berikan. Karena UKKI sebenarnya dasarnya itu nggak ngasih apa-apa, itu namanya nggak bisa ngasih apa-apa ke kalian. Jadi UKKI lah tempat belajar kalian untuk menimba ilmu. Kalian yang harus memberikan effort banyak ke UKKI. Secara tidak langsung apa yang kalian berikan pada UKKI itu yang kalian akan dapatkan ketika kalian sudah lulus. Misalnya jodoh-jodoh alumni ataupun bahkan bisa saya duduk di sini. Ini ada salah satu apa yang pernah dulu saya itu digembleng sama Mas Bakku dulu. Nah itu yang saya rasakan prosesnya panjang sehingga saya itu bisa duduk di sini, masih dikenal sama adik-adik, masih sering komunikasi. Ini salah satu saya itu kebelekan Mas Bakku dulu. Jadi kalau ngomongin suka dukanya ataupun program kerja itu tergantung effortnya. Kalau ngomongin secara besar skalanya, pasti yang berhubungan eksternal itu yang besar. Contoh kayak tadabbur alam, kita membawa anak orang keluar, terus kita membuat JJS atau apa itu yang mempunyai risiko berbahaya tinggi. Nah itu pasti harus benar-benar dipikirkan matang-matang. Terus juga SIC juga itu salah satunya besar karena kita berhubungan dengan eksternal yaitu juri, terus peserta, terus panitia yang berhubungan dengan pembicara, terus PABI yang berhubungan dengan pembicara. Jadi masalah skala yang mungkin tadabbur alam yang sangat besar. Tapi kalau ngomongin apa itu pribadi itu tergantung masing-masing personal. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau kalian tadabbur alam tapi cuma titip nama tok dan proposal. Ya wes cuma dari sana ke turu, nggak kayak JJM apa suruh, mari wono awakmu mari wono nang jelek nang acara konvoi bagi anak telu, ya sih kalian dapat ngono-ngono tok. Kalian turu, ya sih kalian dapat. Tapi kalau misalkan kalian acaranya Maulid Nabi, meskipun dari stasiun, tapi itu acaranya mengundang misalkan Habib untuk mengundang siapa yang terkenal, otomatis kan kalian misalkan koordinator acara kalian memberikan effort yang besar. Ya kalian menghubungi ini, Habib ini, Maksud ini, kita harus izin ke kepolisian ataupun apa-apa. Ya tergantung effort yang kalian berikan. Semakin besar yang kalian berikan, semakin besar pula dampak yang kalian akan dapatkan. Oleh karena itu kalau ngomongin personal berapa besar atau mungkin itu tergantung dari masing-masing personal. Gimana caranya mereka itu bisa memberikan effort yang besar terhadap suatu panitia. Meskipun acaranya kecil, tapi mereka berjuang keras untuk mensukseskan acara itu. Ya berarti tidak menutup kemungkinan itu bisa dibilang besar. Tapi sama aja kalau banyak. Tadabbur alam, panitianya berapa? 60. Ya akan panitia daripada peserta. Panitia 60, pesertanya berapa? Ada turuwe panitianya. Ya enggak apa-apa, itu haknya mereka. Kalau mereka tidur, ya berarti ya itu akan yang mereka dapatkan setelah tadabbur alam. Beda orang yang berjuang ataupun mereka sudah menyiapkan semuanya, oleh apa berjuang gini berbuat apa itu namanya demi mensukseskan acara, meskipun acaranya kecil dapat. Itu yang skalanya besar kecil itu personalnya bukan effort yang besar dalam acara tersebut, bukan masalah berapa besar acara itu ataupun euforianya itu. Wah, jadi besar kecilnya program kerja itu tidak terukur masalah besarnya acara itu teman-teman ya. Jadi biasanya itu banyak mas teman-teman. Wah, keren banget ya gue tuh si acara PA. Kamu nggak takut sama aku? Biasanya kayak gitu. Ada yang kayak eksistensi gitu kan. Nah, tapi di situ kita ada bahwasanya seberapa besar kita itu memiliki effort atau keikhlasan hati untuk menjalani suatu program kerja dan bersama teman-teman ya mas ya, saling belajar, saling mendapatkan apa yang kita lakukan, kita kerjakan bersama di dalam program kerja tersebut. Pastinya output yang kita lakukan itu
berdasarkan dengan input yang akan kita harapkan. Jadi contoh kecil lah kalau bukannya sombong-sombongan. Seberapa banyak sih besar ataupun kalian itu mengenal pas awal dengan pas yang lainnya di tahun 2015 misalkan, 2016 misalkan, 2017 misalkan. Mungkin kalian bahkan lompat yang kalian itu belum kenal 2017, 18, 19, bahkan 20 belum kenal tapi mengenal masa lalu yang 2016, 2015 ini. Nah itu menandakan ini apa tuh input yang aku dapatkan karena output yang saya keluarkan ketika saya di UKKI waktu menjabat. Semakin saya besar, saya memberikan banyak perjuangan, saya tetap peduli dengan UKKI. Semakin juga input yang aku dapatkan masih komunikasi dengan teman-teman bahkan sampai semester 5 bahkan semester 4 masih kenal saya. Dalam arti kenal itu bisa menjalin silaturahmi dan juga kita diskusi tentang UKKI ke depannya ini gimana. Itu yang jadi poinnya, bukan masalah apa itu tenar-tenaran ataupun famous-famousan masa lalu famous, bukan itu, tapi seberapa kalian itu ternyata masa lalu ini effortnya dulu ini sehingga itu enak ngomong masa lalu tentang ini dibandingkan mas yang lain yang mungkin ada kesibukan lain ataupun apa. Wah, keren sekali ya kali ini ya. Oke, di sini sebelum kita berlanjut pada pertanyaan selanjutnya nih, aku mau menyapa teman-teman audiens dulu. Nah, mungkin dari audiens ada nggak yang mau bertanya? Mungkin silakan dari sekarang. Silakan buat teman-teman. Satu atau dua pertanyaan. Oke, mungkin audiens dari cowok nih, dari ahli. Mungkin bisa berdiri mas? Suka banget. Oke, bila bisa perkenalkan diri kamu sama dari madrasah ini. Ya usah maksudnya perkenalkan diri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Ardiansah, saya di sini ingin bertanya. Ya, gini mas. Jadi pertanyaan saya, apa motivasi mas biar bisa agar bisa ngikut sepenuhnya ke organisasi ini mas? Jadi apa yang memotivasi mas ya biar sampai effort terhadap semuanya apapun organisasi mas? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan cukup sangat baik sekali. Tepuk tangan untuk Mas Firman Alfian. Oke, jadi ini masalah. Berarti dia butuhkan penekanan hati lagi dan lebih yakin untuk UKKI. Jadi yang dia tanyakan, motivasi apa sih yang Mas awal dulu pernah rasakan agar bisa lebih effort, lebih ikhlas untuk berproses di UKKI? Itu bisa dijawab. Oke, kalau ngomongin effort ya, ini kalau aku jawab itu biasanya kebanyakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ataupun di kelas itu saya itu paling nggak suka jawab yang secara umum. Pasti jawabannya paling umum ya kalian bisa manajemen waktu, kalian harus bisa memberikan apa itu, kalian harus mengorbankan waktu, kalian harus itu umum. Kalau aku itu lebih ke personal. Jadi gimana caranya? Yang pertama ya pasti kalau kita UKKI kan Islam ya, pasti jangan sampai kita itu salah niat saja. Pertama itu kalau kita ngomongin cara Islam, cara agama ya jangan sampai salah niat. Ini itu dibuat cuma cari-cari famous ataupun apa, cari apa, diniati nilai ta'ala pasti yang pertama itu yang harus ditanamkan kita nilai ta'ala. Terus habis itu kita sudah nilai ta'ala, ya gimana caranya kalau kalian itu kerasan ya? Contoh kecil ya. Misalkan kalian itu kalau misalkan aku tanya ke Firman lagi ya, itu kalau kamu kalau tidur ya kan, tidur ataupun kalau kamu mau makan ya makan, itu kamu tidur atau makan kamu sama Alfi makan dan tidur di rumahnya Alfi enggak ya. Nah pertanyaannya gini, berarti kalau kamu makan tidur itu di rumahmu sendiri, ada orang tua bilang ya ya satu alhamdulillah ya itu kalau kamu ya alhamdulillah masih ada orang tua. Terus kalau kamu balik ke rumah ya, balik ke rumah makan di rumah itu kenapa kamu itu kalau kamu makan di rumahnya Alfi itu ataupun
masing-masing. Kau betul Mas Alfian nggak? Mas Alfian nggak? Ya kamu Mas Alfian ya? Nah, contoh, kamu kalau misalkan moro-moro kamu mulai kuliah, moro-moro kamu itu nggak mulai nama, mulai namanya Mas Alfian terus ngomong, aku luwe mangan, kira-kira terus aku ngantuk turu, sungkan nggak? Sungkan. Nah, tapi kalau kamu mulai nama, ketemu ibumu, mangan gak enak dhewe kan mangan, kaya ngantuk-ngantuk ya turu ya kan. Iku kan sungkan kan. Nah, contoh kecilnya adalah itu. Gimana caranya kita itu membuat kita itu senyaman mungkin di tempat UKKI. Jangan sampai ada rasa sungkan. Jadi kalau kalian sungkan, ya kalian bakalan nggak bisa makan dan nggak bisa tidur. Sama halnya kalau kalian di UKKI itu sungkan karena apapun itu, anggaplah UKKI ini rumah kedua buat kalian. Jadi gak usah sungkan kalian itu belajar apapun, karena kalian di sini tuh ilmu itu sudah ada semuanya di UKKI. Tinggal kalian itu mau apa enggak mencarinya di UKKI. Sama halnya kalau kalian itu lapar, kalau kalian itu cuma ngomong deh, misalkan Mas aku luwe, pokoknya jalur-jalur makan sama aku gitu. Mas aku ngantuk terus turun nama ya, pasti diusir lagi Mas Alfian. Pasti pulang aku itu menurut aku. Nah, oleh karena itu ya itu sih membuat kamu nggak nyaman. Tapi kalau kamu turu ataupun ngomong dewe, wis ono sego, ono jangan sop, ono tahu, ono dadar sagu, karena jupun dewe, awakmu marek, ya kan? Awakmu kok ngantuk turu. Tapi kalau awakmu itu disediakno dadar jagung, jangan sop, wis disediakno ono tahu tempe, tapi awakmu menenang omah terus berdoa kok ya. Kira-kira apa enggak? Enggak kan? Sama halnya di UKKI ini ilmu ilmu agama, ilmu organisasi, ilmu tentang apa itu namanya persahabatan, itu tentang perjodohan, mungkin misalnya banyak loh alumni UKKI yang sampai menikah gitu. Ya, oleh karena itu banyak. Tinggal kalian itu nggak usah sungkan di sini. Wes ambilan awakku luwe butuh iki ya wes ambilan. Aku butuh tentang organisasi ya wes cuman ayo melok kegiatan bahwa itu namanya kepanitiaan melok si iki. Aku butuh tentang struktural ya wes melok untuk calonnya dari ketua umum, calonnya dari wakil ketua umum. Oh aku butuh apa itu tentang agama ya wes melok sing berkaitan dengan agama, melok sholawatan, melok ono 2 minggu sekali bahkan 3 minggu sekali, melok gak usah sungkan-sungkan wes mlebu nang UKKI cukupan awakmu sing awakmu butuhno. Melok sasine, melok sini, melok iki, melok itu, gak usah sungkan. Kok kalian sungkan mau delok itu apa meneh gak gelem wau nang UKKI, ya wis awakmu bakalan gak iso ngrasakno warung iki sing kalian dapatkan. Sama halnya wis disediakan mau ono sego ono tapi mau delok tok nang omah ya bakal warung. Sama halnya UKKI ini jadikan rumah kedua buat kalian untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Oh iya ono ilmu organisasi, ya wis ambilan aku melok si acara iki rek. Dek aku iso ngrasakno ya rasane. Aku melok dari ketum rek, engko menit tahun ngarep nyalonno dari ketum yo. Iku nang tempat kan? Terbaik. Kalau ketum kok iki. Habis itu apa itu namanya nanti aku butuh tentang apa itu namanya kekeluargaan. KKI sangat erat kekeluargaan nih. Bahkan teman-temanku itu banyak juga dari kalangan KKI yang masih sampai sekarang itu kita rame di grup bahas tentang tentang keagamaan, bahas tentang majelisan, banyak juga dari lintas tahun, banyak dari kakakku ada adikku itu satu grup kita bahas. Itu juga lainnya dari KKI yang sampai bertahan sampai 2023 sampai saya kenal tahun 2015. Saya masih aktif di grup itu. Oleh karena itu banyak kekeluargaan juga ada di sini. Kalian tinggal ambil aja, gak usah sungkan-sungkan. Jadi kalian sendiri kalau kalian sungkan, ya wis itu yang kalian dapatkan. Wis delok entok ae mau sego ambek sagu gak arawan. Ya wis padha ae awakmu delok kancamu sing karo panitia wis bakalan gak dapet apa-apa. Sing kalian dapat iku ya kancamu sing delok iku mau. Jadi jadikan rumah kedua sing nyaman.
Oke, mungkin seperti itu Mas Firman. Jadi gimana cara kita mengikhlaskan apapun yang kita lakukan di UKKI, jadikanlah UKKI sebuah rumah untuk kamu. Karena menurut buku Enderslow Karelia, rumah merupakan suatu tempat di mana kita bisa diterima. Oh, gitu. Ngeri. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Mungkin dari kalangan cewek ya? Akhwat. Ada lagi nggak? Tanya terserah. Mungkin dulu sesi itu dibangun dari beton atau gimana gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa bertanya. Oke, kalau nggak ada, mungkin di sini untuk yang terakhir ada beberapa closing statement dari Mas Awalu terkait ini Mas. Biasanya tuh banyak teman-teman tuh yang insecure gitu ya, karena aku ini mantan preman, mantan orang nakal ya, orang yang nakal dulu waktu di SMA. Terus aku itu UKKI. Itu menurut Mas Awal sebagai closing statement dan sebagai penutup perbincangan kita kali ini, mungkin untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Awal. Silakan. Oke ya, kalau insecure ya. Wah, ini kalau ngomongin gitu itu apa ya? Sebenarnya hal yang apa ya? Istilahnya hijrah ya, ini momen hijrah ya. Momen hijrah gimana caranya yang namanya apa itu hijrah itu urusannya biasanya kalau hijrahnya itu benar-benar hijrah itu urusannya yang melakukan hijrah sampai yang dikomitmenkan hijrah ya niatnya hijrah itu buat apa dulu. Kalau hijrahnya biar dipandang orang lain ya ini niatnya harus diperbaiki dulu. Jadi kalau hijrahnya saya pengen benar-benar mengabdi lillahi ta'ala, ya berarti urusanmu dengan Allah. Cukup itu aja sih. Jadi kalau misalkan dipandang orang lain jelek ataupun apa, itu urusan mereka. Karena tugasnya orang lain itu menjelek-jelekan kita ya pastinya. Jadi tugas orang lain itu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi kalau misalkan kita mencari kesalahan sendiri itu susah. Ya sama halnya kalau misalkan kita metani rambut. Nah, kalau misalkan metani dewe kan angel. Tapi kok metani uang sak dok-doknya sak kor-kore kena. Oleh karena itu, kalau misalkan biarkan tugas orang lain itu melihat dewe jelek ataupun apa, itu tugas dari orang lain. Emang itu tugas orang lain. Gak suka dengan manusia lain itu hal yang wajar. Karena itu manusia. Oleh karena itu, wong sekelas Nabi Muhammad aja yang mempunyai akhlak dan orang yang paling mulia, yang dimuliakan oleh zat yang paling mulia, itu masih banyak orang-orang yang memusuhi. Apalagi kelas-kelas kita yang sangat jauh minim. Kalau kita itu niatnya hijrah itu cuma dilihat orang lain, ya pasti kita bakalan tinggal sendiri tadi. Jadi aku harapkan komitmen pada siapa kita hijrah. Kita hijrah komitmen pada Allah, dan itu urusan kita sama Allah aja. Biarkan orang lain menilai apapun itu, ya tak apa-apa. Itu tugasnya mereka. Jadi kalau kalian memang pengen benar-benar belajar tentang Islam, pengen masuk ke UKKI, kalau kalian itu emang mantan preman, mantan apa, ya terserahlah. Itu kalian masuk ya gak apa bilang ngomong. UKKI itu sebenarnya sebuah wadah tok sing meneng wis gak iso lapo-lapo. UKKI gak ada kalian itu tetap UKKI kok. Gak akan berubah kok. Ono aku misalkan ono ketuane Mas Erwin Mas Yan coba biyen aku duduk ketume. Terus kok gak ketume awakmu terus oh. Jadi tetap UKKI kan. UKKI itu sebuah nama wadah untuk belajar. Jadi ono apapun gak ono kalian itu tetap ono UKKI. Jadi yang sebenarnya secara hakikatnya yang membutuhkan ilmu ataupun apapun perubahan hijrah ataupun tentang pengetahuan itu kalian yang membutuhkan UKKI. Bukan UKKI yang membutuhkan kalian. Jadi hakikatnya UKKI ada ataupun nggak ada kalian itu tetap UKKI.
Jadi kalianlah yang memang benar-benar butuh UKKI. Ya sama halnya dengan Allah lah. Allah itu meskipun menjadi yang disembah, kalian sembah atau enggak ya Allah itu tetap Allah kan, tetap Tuhan kan. Kalian menyembah Allah terserah, ataupun kalian enggak menyembah Allah tetap Tuhan. Enggak butuh disembah. Karena itu yang butuh itu kalian, karena kalian itu membutuhkan secara rohani, kalian itu membutuhkan secara ilmu ataupun secara kebutuhan yang itu emang sholat itu menjauhkan ataupun biar tidak terjadi kelakuan kejiran munkar, menghindari kita dari kejiran munkar. Oleh karena itu sebenarnya yang membutuhkan itu bukan Allah, tapi kalianlah yang membutuhkan Allah. Oleh karena itu UKKI tetap UKKI, UKKI tetap UKM. Jadi nggak berubah apapun buat kalian mau belajar atau enggak itu urusan kalian. Jadi kalau masalah insecure atau enggak itu lagi komitmennya. Kalau kalian hijrah jangan pernah separuh-separuh. Emang hijrah wis saya nggak tahu hubungan, misalkan orang-orang Senin hubungan sampai seminggu, Senin kan nggak hubungan, nggak percuma sih. Oleh karena itu hijrah nggak separuh-separuh. Hijrah itu teruskan sampai istiqomahkan. Karena merubah ataupun berubah seseorang itu gampang. Yang angel itu istiqomahin. Oleh karena itu konsisten, kontinunya. Jaga istiqomah kalian untuk berhijrah. Jaga kalian itu pengen berubah lebih baik. Jaga itu. Kalau kalian belum siap, ya jangan pernah berhijrah. Karena beratnya itu di istiqomahnya, beratnya itu di kontinunya. Oleh karena itu kalau kalian pengen benar-benar belajar UKKI, nggak main-main, belajar totalitas, berikan semuanya waktu kalian, tenaga kalian, effort kalian terhadap UKKI. Tetap nggak ada kalian UKKI tetap UKKI, nggak akan berubah menjadi UKM apapun ataupun merubah UKKI bukan UKKI. Oleh karena itu pesanku yang terakhir adalah belajar sebanyak mungkin di UKKI, karena kalian itu yang membutuhkan UKKI. UKKI nggak butuh kalian. Tetap ada kalian atau enggak ada Mas Alfian atau enggak tetap UKKI, nggak ada ketum ataupun ada ketum tetap UKKI, ada tadi siapa Firman ada Firman tetap UKKI. Jadi yang membutuhkan adalah kalian. Kalian harus belajar banyak mungkin, sudah disediakan di sini, ada ilmu, ada agama, pengetahuan tentang apapun, organisasi, tentang kekeluargaan. Kalian tinggal ambil. Seberapa besar effort kalian, tenaga kalian untuk mengambil kesempatan itu. Kalau kalian nggak mau ngambil, udah berarti kalian akan mendapatkan apa yang kalian dapat. Seperti hanya kayak makan tadi, semakin banyak yang kalian makan, semakin kenyang kalian. Semakin kalian itu banyak yang kalian effortkan pada UKKI, semakin kenyang pengalaman kalian. Semakin sedikit yang kalian berikan, semakin gak akan mengenyangkan kalian. Gak pernah sekali memberikan pada UKKI, ya kalian akan kehausan dan kelaparan akan pengalaman yang kalian dapatkan di UKKI. Itu aja ya. Oke, itu tadi merupakan closing statement dari Mas Awalu. Jadi teman-teman di sini kita kesimpulan bahwasanya apa yang kita tanam dan itu adalah apa yang kita tuai. Oke, karena kendala durasi waktu ya, kasih acara maaf. Jadi perbincangan kita tetap sampai kali ini aja, tapi nggak apa-apa. Kita tetap semangat, kita tetap jaga tali silaturahmi kita, karena tali silaturahmi dapat menolak kekuatan Islamnya dan akan menjadi ladang pahala untuk kita di akhirat. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih sebagaimana kepada Mas Awalu sebagai narasumber kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Awalu bisa menjadi suatu manfaat dan menjadi suatu acuan sedang kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, talk show halal bihalal UKKI spesial kali ini dengan mengangkat tema mempererat silaturahmi kebersamaan dalam halal bihalal. Kita cukupkan sekian. Saya moderator Alvin Nuari, Pak Muhammad Berduri. Apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan yang kurang mengenakan di hati para hadirin, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mas Awalu dan Mas Alvin.